Ya, kembali lagi di channel GB22. Nah, kali ini saya nggak mau bahas sepatu atau apapun atau barang apapun ya, tapi saya mau sharing. Jadi 2 minggu ke belakang ini saya memutuskan off lari, ya, karena kaki kanan saya yang sakit. Ya, sakitnya apa? Ya mungkin karena akumulasi ya cedera pelantar karena ya kita kan karyawan ya, dan lari itu hobi, terus akhirnya lama-lama keterusan jadi ngejar target, ya kan. Ada hal yang akhirnya terabaikan, misalnya pemanasan, pendinginan, kemudian mobility training, strength training, flexibility, ya seperti itu. Dan kebetulan kaki kanan saya itu memang bermasalah dari saya SMP, ya, karena kenapanya saya kurang paham, tapi intinya kaki kanan saya itu engkelnya kaku, dia berasa ketika dipijit. Jadi kalau engkel itu kita gerak-gerakkan seperti ini tuh, yang kanan itu cenderung lebih kaku dibanding dengan yang kiri. Ya mungkin karena itu satu faktor dan banyak faktor lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi akhirnya truk lewat. Jadi akhirnya saya memutuskan off dengan harapan eh sembuh gitu, ya, sakitnya hilang. Ternyata ya memang berkurang, tetapi setelah tadi pagi saya pakai 5 kilo dengan intensitas rendah, itu sakitnya keluar lagi. Cuman ini saya coba galakkan ya, porsinya saya tambah dengan flexibility, mobility di kaki kanan. Nanti kalau misalnya ternyata nggak hilang, ya artinya harus dibawa ke orang yang lebih ahli, dalam hal ini fisioterapis. Ya, itu seputar kaki kanannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasakan, ya kalau ada uang lebih, waktu lebih, silakan kunjungi fisioterapis daripada diagnosa sendiri, self diagnose. Jadi lebih mantap kalau kita bawa ke orang yang ahli. Nah, kenapa saya nggak bawa? Ya, karena asumsi saya 2 minggu sembuh, habis itu hilang, selesai. Ternyata tidak. Ya, tapi juga ini sudah terlanjur masuk program half marathon karena saya habis registrasi LPS dan dapat early bird 375.000 ya. Jadi excited rasanya. Terakhir saya race itu November tahun lalu. Terus kemudian saya juga kebetulan pilih-pilih event, gak sembarangan saya ikut event, gak sembarang event saya daftar, ya. Ya kebetulan secara budget juga LPS ini early birdnya ramah ya, maksudnya ngewarnya itu gampang dapatnya dibandingkan race-race lain. Ya udah, dapatnya ini. Nah, kemudian tadi masalah kaki, terus programnya, masalah program nanti saya reminder lagi. Saya pakai program apa nanti untuk persiapan LPS half marathon. Tapi 2 minggu ini off, yang saya rasakan itu adalah tubuh terasa nyaman. Nyaman yang pertama adalah saat bangun pagi, karena tidak ada kewajiban untuk lari karena memang lagi off. Akhirnya sulit untuk bangun pagi. Alarm itu tetap saya pasang jam 3.30 pagi, kemudian jam 4 pagi, kemudian setengah 5. Ya akhirnya alarm paling siang yang berhasil membangunkan saya gitu. Padahal biasanya itu jam 4 itu udah mulai bergerak, tapi ini jam setengah 5 atau bahkan mungkin jam 5 itu saya baru benar-benar beranjak dari tempat tidur. Itu jadi nyaman sekali. 2 minggu seperti itu mau menggerakkan badan itu rasanya mager, ya. Ini baru 2 minggu off. Coba bayangkan teman-teman, misalnya biasa mager terus tiba-tiba harus olahraga, itu ternyata memang berat sekali, ya. Jadi buat teman-teman yang sudah rutin berolahraga, kalau nggak terpaksa off season mending nggak usah. Kalau saya ya,
atau misalnya lagi sakit atau cedera, ya kita turunkan intensitasnya, kita cari olahraga lain yang bisa tetap badan itu bergerak tapi efeknya ke cedera badan kita itu bisa berkurang banyak. Itu nyaman. Nanti apa tanda-tandanya apa, maksudnya kan saya pakai smartwatch ya, jadi dari smartwatch itu apakah kelihatan atau tidak, itu kelihatan. Termasuk waktu saya off 2 minggu itu, ternyata saya juga sakit, itu juga kelihatan juga di smartwatch. Kebetulan saya tuh pakai smartwatch hampir 1 kali 24 jam, kecuali waktu off yang 2 minggu itu sama sakit beberapa hari itu saya coba pakai, apakah itu kebaca di jam atau tidak, kita coba buktikan ya. Ini running fitness 74 ya, kemudian itu training statusnya decreasing. Oke, jelas ya, biasanya di sini kan sampai ratusan seperti itu ya. Base fitness juga bagus, intensity trendnya ya. Kemudian ini tadi pagi efisiensinya bagus, kemudian juga sudah fully recovery dari lari ya. Jadi kalau intensitas rendah itu kita recovery-nya cepat, bahkan nggak butuh setengah hari ya. Kemudian apalagi, nah ini future plan, saya juga sudah memasukkan training plan untuk half marathon ya, nanti kita lihat. Kemudian ada race predictor. Nah di sinilah, jadi overnight HRV itu sangat ya sangat bisa diandalkan lah. Ini ketika saya recovery ya, jadi dari bawah ini udah masuk range normal. Kemudian elevated itu ketika saya merasa karena badan saya terlalu relax, jadi setelah recovery dari sakit, kemudian saya biasa bangunnya nggak terlalu pagi dan nggak ada latihan, itu akhirnya terlalu relax, kemudian akhirnya ini untungnya normal lagi ya. Nah kita masuk ke Evolve Matrix. Nah di sini, nah ini turun training statusnya karena memang off 2 minggu, kemudian ada naik sedikit dan mudah-mudahan bisa setinggi ini ya. Kemudian secara average total distance-nya berkurang ya, karena saya off 2 minggu itu akhirnya turun ya. Kita VO2 max-nya turun dari 50 jadi 49 ya. Tapi nggak masalah, bisa kita naikkan lagi dengan latihan. Kemudian ini weekly trainingnya ini bener-bener drop-dropnya ya. Terus nah ini yang lengkapnya nih. Ini ketika saya sakit itu di sini range-nya ada di low. Kemudian ini saat recovery. Kemudian saat terlalu relax karena malah nggak latihan. Nah ini hari ini ya, overnight SRV. Kemudian tadi ada kalender, bagaimana kita memasukkan ya kan, ada list activity ini. Jadi kita di sini ada activity list. Activity list itu apa yang sudah training apa yang sudah kita lakukan, kemudian kalender. Nah di sini sudah keluar tuh kalendernya ya, untuk yang tanggal. Nah ini programnya sudah keluar di sini, aerobic run ini selama 12 minggu ya. Nyarinya di mana? Di sini, cross training. Saya pilih yang training plan. Oke, kemudian specific run, kemudian spesifik pilih yang half marathon ya. Jadi macam-macam, ada half marathon training plan, sub 2 jam, di bawah 2 jam, 12 week beginner, 12 week intermediate, 12 week advance, 12 week advance, ada lagi. Terus di sini ada intermediate training plan 12 week. Jadi mirip-mirip sebenarnya isinya, cuman saya pilih yang 12 week advance ya, karena yang sub 2 jam ini berhasil saya pecahkan dengan training plan saya sendiri, yaitu dalam 1 minggu ada 4 kali lari ya. Tapi terus akhirnya tapi ya bukan gara-gara
ini ya, karena akumulasi tadi ya, akumulasi, kemudian ada abnormal di kaki kanan memang, kemudian akumulasi. Kalau latihan itu jarang pemanasan, pendinginan, flexibility, mobility, strength training. Strength training saya seminggu 1-2 kali lah ya, tapi mungkin flexibility sama mobility itu karena ada abnormal di kaki kanan, sepertinya porsi itu harus ditambah juga ya. Dengan latihan saya yang sebelumnya itu memang akhirnya berhasil di bawah 2 jam, itu di 1 jam 53. Race half marathon saya sendiri 1:55 ya, pakai kram-kram, ketarik segala macam. Tapi terus setelah saya remedial sendiri, saya coba half marathon di luar event tanpa sering-sering lihat jam, pokoknya pace-nya saya bisa enjoy, saya bisa atur, itu malah di 1:53. Mungkin teman-teman berekspektasi bisa di bawah 1:50 nanti di LPS half marathon, saya nggak tahu, saya juga belum merasakan sendiri training plan yang dibuat oleh Coros, jadi mungkin masih pertengahan tahun ini ya baru kelihatan apakah training plan-nya efektif atau tidak. Itu mungkin dari saya, agak ngalor ngidul, agak kemana-mana, tapi mungkin teman-teman bisa pilih bagian mana yang penting, bagian mana yang tidak, dan mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat ya. Jangan berhenti untuk terus berolahraga. Terus kalau sudah rajin olahraga, jangan lupa pemanasan sama pendinginan, karena supaya bisa mengurangi cedera. Jangan seperti saya, oke? Ya. Jangan lupa like, subscribe, sama share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton.